Kebebasan positif. Menurut Berlin, konsep kebebasan positif itu bebas untuk pandangan menyatakan bahwa manusia pada dasarnya bisa dan harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Untuk itu, manusia bisa memilih tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Sedangkan kalau kebebasan negatif, menurut Berlin, konsep kebebasan negatif bebas dari pandangan yang mendukung agar manusia tidak boleh dipaksa untuk melakukan apapun. Di sini, kata negatif memiliki konotasi logika, tidak atau bukan konotasi moral, baik atau buruk. Tiga model kebebasan politik. Yang pertama itu ada kebebasan konservatif. Ialah filsafat dan ideologi budaya, sosial, politik yang berusaha untuk mempromosikan dan melestarikan lembaga, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisional. Dan yang kedua ada kebebasan liberal. Doktrin politik yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kebebasan individu menjadi masalah utama politik. Kaum liberal biasanya percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi individu agar tidak dirugikan oleh orang lain. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pemerintah itu sendiri menimbulkan ancaman bagi kebebasan. Dan yang ketiga itu ada kebebasan radikal. Kondisi politik di mana individu atau kelompok memiliki otonomi penuh untuk membuat pilihan dan menciptakan mana dalam hidup mereka bebas dari batasan jalur yang telah ditentukan. Kebebasan tersebut dipengaruhi oleh dua latar. Yang pertama itu ada latar pemikiran para ilmuwan. Mengapa? Karena pemikiran politik mereka lahir dari pengalaman sejarah, nilai budaya, serta pandangan filosofis yang membentuk cara mereka memahami manusia, masyarakat, dan negara. Latar ini menentukan bagaimana seorang ilmuwan menafsirkan dan mengupayakan kebebasan. Misalnya, ada yang melihat dari sudut pandang agama dan tatanan negara, sementara yang lain melihatnya sebagai kapasitas individu untuk memulai dan bertindak dalam ranah publik. Dan yang kedua itu ada latar gerakan sosial tertentu. Mengapa? Karena gerakan sosial menciptakan kesadaran publik, memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan, mendorong perubahan kebijakan, dan memperluas partisipasi politik, yang secara keseluruhan membentuk dan memengaruhi landscape kebebasan politik. Adapun contoh kasusnya, seperti kasus Ben Sukatani di Tenggarai mendapat intimidasi karena lagu Bayar-Bayar-Bayar, serta tindakan semena-mena aparat kepada masyarakat yang melakukan demo menjadi kondisi memprihatinkan di Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Padahal, menjaga kebebasan berpendapat bukan hanya memperkuat partisipasi publik kehidupan politik, tetapi juga memastikan terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Co-founder Lab Demokrasi, Hilarius Brian, menyebut demokrasi di Indonesia sudah mengalami krisis dan mundur ke belakang. Di sisi lain, demokrasi hanyalah judul-judulan dan praktik prosedural. Demokrasi kita catat kalau bisa saya bilang, sebut Brian dalam forum multi pihak Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, menjawab partisipasi orang muda di pemerintah baru, Kamis tanggal 27 Februari 2025. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.